selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat dan juga simpatisan GKI Kediri. Jumpa lagi dalam program Sarapan, Sapaan, dan Pengharapan Masa Prapaskah. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati anugerah Tuhan yang pastinya berkat dan anugerah Tuhan kita rasakan selalu baru rahmat-Nya setiap hari. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema mengatasi penolakan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih Tuhan kepada kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan dengan tema mengatasi penolakan. Kiranya Tuhan bekerja, Tuhan buka setiap mata hati kami, dan setiap kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan perlengkapi setiap kami, anak-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan juga yang mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan buka Alkitab bersama-sama dan kita akan baca juga bersama-sama dari Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi demikian. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan Sunda, ayah Yefta Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang terkasih, kita tidak pernah bisa memilih dari keluarga mana kita dilahirkan, ingin dilahirkan dari orang yang seperti apa, ataupun lahir dari pernikahan yang seperti apa. Apakah kita lahir dari pernikahan yang baik dan benar, atau sebaliknya kita lahir akibat hubungan seks bebas dari orang tua kita. Seringkali masa lalu keluarga dan orang tua kita membawa dampak yang besar bagi kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan kita ini, bukan? Demikian juga yang terjadi dengan Yefta. Ia dikatakan adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia berasal dari masa lalu yang buruk dan kehidupannya penuh penolakan. Ia tertolak oleh masa lalunya karena pandangan orang-orang yang menghakiminya bahwa ia berasal dari seorang perempuan yang tidak baik. Yefta berasal dari seorang perempuan Sunda atau seorang perempuan pelacur. Oleh karena itu, saudara-saudara Yefta yang lain yang berasal dari ibu yang lain menolak dia untuk mendapatkan bagian dari warisan keluarganya. Dari sini, dia pun ditolak untuk mendapatkan masa depan yang baik. Betapa sedihnya menjalani kehidupan seperti yang dialami oleh Yefta ini. Hidup oleh karena dihakimi dengan peristiwa masa lalu yang ditolak di mana-mana. Saat seseorang mengalami penolakan, ada beragam dampak yang ditimbulkan. Bisa jadi depresi, bisa jadi stres yang berkepanjangan, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang mengalami penolakan akan berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Dalam ayat yang ketiga tergambar jelas bahwa Yefta berjuang untuk mendapatkan penerimaan.
Ia berlari menuju tanah Tob dan tinggal di sana menjadi pemimpin bagi para petualang dan orang yang tertolak. Di sana di tanah Tob ia diakui, ia diterima, bahkan Yefta menjadi pemimpin. Dan Yefta juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hakim, membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Bani Amon. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari kisah Yefta ini kita dapat belajar dua hal. Yang pertama, jangan pernah menyalahkan masa lalu yang buruk, tetapi berjuanglah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Karena kita tidak hidup di masa lalu, tetapi untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Maka kita perlu memikirkan dan mengerjakan masa depan dengan sungguh-sungguh. Dari kisah Yefta yang kedua, kita bisa belajar bahwa bukan Yefta yang hebat, tetapi Tuhan kita yang hebat dan luar biasa saat menghadapi berbagai macam peristiwa baik dan buruk dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa Tuhan belum selesai membentuk narasi kehidupan kita. Ia berkuasa mengubah kehidupan yang buruk untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Marilah kita terus berjuang dan tidak pernah menyerah dengan mengandalkan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami boleh belajar dari kisah Yefta ini bahwa kami harus hidup untuk masa depan kami, masa depan yang penuh harapan ketika kami hidup dengan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang mengalami penolakan dimanapun berada, kiranya Tuhan memampukan mereka, memperlengkapi mereka di dalam mengambil keputusan-keputusan untuk mengatasi penolakan yang diterima. Kami juga berdoa untuk setiap kami, sesama manusia orang yang tertolak. Tuhan juga memampukan kami untuk peka dengan suara Tuhan, panggilan Tuhan, bahwa kami harus juga berempati untuk menolong mereka yang tertolak, untuk boleh keluar dari rasa penolakan itu dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.